dan yang pasti jangan ngebandingin kesulitan orang sama kesulitan kita. Meski rumor pengkhianatan cintanya kepada Raisa alias Yaya menggemparkan dan tengah jadi konsumsi publik, Hamis Daud belum juga memberikan tanggapan. Demikian halnya dengan Sabrina Alatas. Walaupun dituding sebagai orang ketiga dalam konflik rumah tangga Hamis dan Raisa, Sabrina belum juga buka suara. Diamnya Hamis dan Sabrina membuat publik jadi penasaran. Apalagi sejumlah bukti yang menandakan kedekatan mereka sudah tersebar di berbagai platform media. Seperti terbongkarnya komunikasi Hamis dan Sabrina di aplikasi Pinterest, hingga adanya foto kebersamaan mereka. Segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar gitu. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement. Saat ini sih fokusnya adalah persidangannya aja, Mbak. Jadi hal-hal lain di luar persidangan itu tidak menjadi fokusnya ya. Jadi mungkin itu saat ini dikesampingkan. Berapa bulan berlalu sejak pesan terakhirku. Sah-sah saja Hamis dan Sabrina memilih diam dalam menghadapi serangan isu cinta terlarang yang ditujukan kepada mereka. Tapi netizen tak tinggal diam begitu saja. Ada saja postingan cocologi yang mengindikasi adanya pengkhianatan cinta yang dilakukan Hamis. Ya, diduga Hamis berpaling hati ke Sabrina saat Raisa sedang sibuk menggarap album Ambivert. Dugaan itu mengemuka setelah mengetahui beberapa lagu yang dinyanyikan Raisa, yakni Pengganti Aku, Berpindah Hati, Bila, dan Terserah. Lirik lagu-lagu itu merupakan curahan hati Raisa yang tengah galau dan ditujukan kepada Hamis karena sang suami memiliki wanita idaman lain. Apa kau temukan aku dalam dirinya? Saat kau jadi pengganti aku, ku serahkan padamu. Seberapa bernyali kau untuk akui, kau telah berpindah hati. Selain dari lirik lagu, netizen juga membaca spill tipis Raisa mengenai celana jeans milik Hamis yang sobek. Walaupun bisa dijahit, namun Hamis memilih beli celana jeans baru, tapi harus sama persis. Kebiasaan deh Bapak Hamis, celana ada yang robek dikit langsung gak mau dipakai lagi. Terus sekarang maunya beli yang baru dan sama persis kayak yang robek. Sayang gak sih? Dari spill Raisa, netizen pun menilai sosok Hamis akan mudah berpaling ke yang baru dan meninggalkan yang lama tanpa mau memperbaiki. Rupanya cocok logi netizen memiliki kesamaan dari yang diucapkan Hamis. Banyak banget orang kayak, kok bisa sih kalian berdua ya? Kayak you guys are so different. You know, apa yang dia lihat dengan apa yang saya lihat Beda. persepsinya beda. Kalau bahasa Inggris semiotics. Yeah. Semiotics studies itu kayak sudut pandangnya beda banget. Padahal kita lihat hal yang sama loh. Itu juga penting ya. Pasti ada konfliknya dan kita Kalau bukan aku, siapa yang bisa? Jangan saling ngejudge dan yang pasti jangan ngebandingin kesulitan orang sama kesulitan kita. Siapa yang paling sulit, siapa yang paling sakit, karena semua orang pasti punya tantangannya masing-masing. Kalau bukan aku, siapa yang mau? Video spill tipis-tipis Raisa seolah mengungkap sosok Hamis Daud yang sebenarnya, yang bikin hatinya sakit. Sedangkan sahabat Sabrina Alatas, pemilik akun Nat Jessica, tiba-tiba berkomentar yang membela Sabrina. Temanku juga masih di tahap kaget jadi sasaran fitnah publik. Kasihan dibutakan oleh berita palsu. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Selain rajin mengungkap adanya pengkhianatan cinta oleh Hamis, netizen juga dibuat bingung dan bertanya-tanya, apa yang membuat Hamis berpaling dari Raisa demi sosok Sabrina Alatas? Ujung-ujungnya dua wanita yang ada di dalam pusaran hati Hamis Daud itu dibanding-bandingkan. Arti
Secara kecantikan dan fisik, Raisa dinilai tidak kalah dengan Sabrina yang usianya lebih muda 6 tahun. Bedanya wajah Raisa melokal karena berdarah Sunda, sedangkan Sabrina memiliki paras perpaduan lokal dan Arab. Lebih baik kita usai di sini. Dalam hal pendidikan, Raisa dan Sabrina Alatas juga lulusan perguruan tinggi. Bedanya Raisa dari perguruan tinggi di Jakarta, sedangkan Sabrina lulusan perguruan tinggi di Paris, Prancis. Dua perempuan cantik ini juga sama-sama memiliki penghasilan yang sangat besar. Dari profesinya sebagai penyanyi, Raisa dikabarkan memasang tarif 90 sampai 150 juta sekali manggung. Sedangkan Sabrina memiliki bisnis sejumlah restoran di Bali yang omsetnya disebut-sebut mencapai miliaran rupiah. Untuk kemampuan, Raisa populer sebagai penyanyi, sedangkan Sabrina dikenal sebagai chef. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah dan gantikan pahitnya sakit hati. Jadi cita-cita gue dulu bukan masak. Awalnya gue mau jadi arsitek atau interior designer. Jadi pas SMA gue ngambil IB namanya International Baccalaureate di sekolah gue SMA. Terus karena gue bukan anak yang agak baik, gue agak sedikit bandel. Sementara itu, meski bukan seorang chef, Raisa bisa juga memasak sejumlah menu makanan. Kalau menurut lo kenapa travel itu taruh terakhir? Biar baunya keluar gitu, enggak ya? Iya, biar nggak keevaporasi waktu dimasak sih. Selain bisa memasak, kelebihan lainnya dari Raisa yakni tak sungkan dan tak gengsi belanja ke pasar tradisional. Bombay berapa? 2 aja. Bawang putih berapa ya? Setengah kilo. Om, seledri ada Pak? Ada dong. Terus apa lagi, buncis boleh deh Pak, sama wortel. Saya pengen jeruk nipis 2 biji aja. Udah sih aku kalau itu. Tempe boleh deh. Mau bikin sop daging. 3. Tak hanya Raisa yang merasakan pahitnya dihianati oleh orang yang dicintai. Aktris dan selebgram Rachel Fenya juga merasakan hal yang sama ketika kekasihnya Salim Nauderer disebut-sebut berpaling kepada Aziza Salsa. Walaupun sudah lama berlalu dan sudah putus dari Salim Nauderer, tapi sakitnya dihianati oleh orang yang dicintai masih tetap terasa. Diselingkuhin itu emang agak menghancurkan jati diri gue banget sih, ngerti nggak? Nggak, maksudnya? Jadi gue tuh kayak nggak ngerasa aman, lo ngerti nggak sih? Kenapa? Emang gue nggak, jadi gue mempertanyakan diri gue mulu nih, ngerti nggak sih, kayak emang gue nggak nanyain lo, emang gue nggak ngurusin lo, emang gue nggak jadi pendengar yang baik buat lo, apa yang kurang? Saking belum move on, Rachel sampai menulis caption pada unggahan foto dirinya menonton konser Blackpink baru-baru ini. Praying for my downfall, many have tried baby. Yang berarti berdoa untuk kehancuranku, banyak yang sudah mencoba sayang. Bukan tanpa sebab Rachel menyindir Zize. Caption itu menjadi balasan bagi Rachel karena sebelumnya Zize menulis status berbunyi "Can't wait to see" si ibu downfall. Makanya ibu kalau masih belum benar-benar amat, gak usah pede ngancurin hidup orang. Dengan menulis ibu, warganet pun langsung menduga cuitan Zize itu ditujukan kepada Rachel yang sering disapa ibu. Meskipun Zize tidak menyebut siapa sosok ibu, diduga Zize masih menyimpan rasa kesal dan dendam kepada Rachel yang mengaitkan Zize memiliki hubungan spesial dengan Salim Nauderer yang kala itu masih berstatus pacar Rachel. Membalas sindiran Zize, Rachel pun mendapat banyak dukungan dari warganet yang memenuhi kolom komentar. Zize sendiri belum memberikan balasan kepada Rachel.
Pemirsa, seru juga ya kalau drama lama diungkit lagi yang semula-mula udah adem ayam sebetulnya. Rachel V-nya diduga nyindir balik ucapan Aziza Salsa yang dulu banget sempat bahas soal downfall. Pemirsa perhatiin nggak postingan terakhirnya Rachel V-nya? Ada downfall-downfall ya gitu loh pemirsa. Langsung rame banget netizen berspekulasi. Ingat soal isu perselingkuhan Zize sama mantannya Rachel. Emang ya, yang lama bisa viral lagi kalau momennya pas. Sama gak sih pemirsa kalau ngomongin yang viral sama yang satu ini nih pemirsa ya. Soal dugaan orang ketiga di rumah tangga Raisya dan Hamis Daud. Tapi sebetulnya James tuh penasaran banget pemirsa. Emangnya betul adanya ya Raisya tuh mirip sama Sabrina? Kalau kata aku sih enggak ya, beda banget pemirsa. Kita nggak usah komentar terlalu jauh deh. Dan tidak perlu untuk beropini liar, kirim doa aja yang baik buat Yaya dan juga Hamis. Apa kabar? Senang sekali di pagi hari ini saya James Purba kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan pastinya James sudah siapin kabar-kabar terpanas putar selebriti. Di mana lagi kalau bukan di Celeb On News yang hanya ada di MSTV rumahnya Celeb. Ngomongin soal kabar panas pemirsa, yang satu ini juga panas banget. Karena puluhan tas branded dan rumah mewah Sandra Dewi akan dilelang. Sementara itu juga ada Nikita Mirzani yang sesumbar bakal menang lawan Reza Gladys. Emang kalau Nyai urusan mental mah gak ada duanya pemirsa. Kabar selengkapnya after this break. Jadi tetap di Celeb On News.